Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Aludin dan teman-teman semuanya. Di sini saya Ridho Rastio NIM 431141817 akan menjelaskan terkait hasil review jurnal yang bertemakan preparasi koagulan berbasis selulosa jagung dan tongkol jagung sebagai upaya pemulihan kualitas air untuk memenuhi tugas Kapita Selekta Kimia Analitik. Untuk metode yang biasa digunakan dalam pengolahan air adalah metode presipitasi, absorpsi, koagulasi, dan fluktuasi. Metode presipitasi memiliki kelebihan proses pengendapan kimiawi melibatkan penambahan reagen kimia diikuti dengan pemisahan padatan yang diendapkan dari air bersih. Tetapi memiliki kelemahan proses dilakukan secara tradisional, dibutuhkan suatu reagen kimia, dibutuhkan energi dan pengawasan manual, serta dihasilkan aliran limbah. Proses ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi untuk pengolahan air limbah. Metode yang kedua adalah metode absorpsi. Kelebihannya, bahan kimia yang paling beracun seperti fenol, pestisida, dan cyanida, dan pewarna seperti metilen blue, kongoret, dan pewarna lainnya juga dapat dihilangkan dengan menggunakan proses absorpsi. Akan tetapi memiliki kelemahan yaitu selektivitas yang rendah pada efluen, terutama efluen kompleks seperti limbah cair tekstil dan tapioka. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode koagulasi dan fluktuasi memiliki kelebihan penghilangan warna air limbah tekstil, zat anorganik dan organik dapat dilakukan secara efektif dengan koagulasi. Akan tetapi memiliki kelemahan koagulan sintesis dapat sehingga koagulasi kelemahan ini yang tentunya lebih makin. Nah, di sini ada sumber koagulan ataupun jagung. Yang pertama saya ada adalah preparation and character of modified compounds to be used as coagulant material in industrial wastewater treatment. Jurnal ini ditulis oleh Huda M. Ismail yang saya kutip dari Journal of Environmental Science tahun 2019. Adapun tujuan dari jurnal ini adalah konversi tongkol jagung menjadi koagulan yang efektif, ekonomis, biodegradable, dan berharga untuk digunakan dalam pengolahan air. Sampelnya sendiri merupakan sampel tongkol jagung yang dimodifikasi menjadi amphoteric corncob atau yang kita singkat sebagai ACC, dan limbah yang digunakan adalah limbah cair industri. Analisa menggunakan analisa kandungan ACC, kemudian termogravimetric analisis, pengukuran IR, pengukuran HINMR, serta kualitas air yang meliputi turbidity, BOD, logam berat, pengaruh pH, dan titik nol muatan. Metode yang digunakan adalah metode jar test analisis kualitas air. Untuk instrumen ada instrumen ETX, FTIR, HNMR, dan TGA. Untuk metode penelitian sendiri dibagi menjadi 3 poin, yaitu penghilangan lignin dari tongkol jagung, preparasi, dan analisis. Untuk penghilangan sendiri lignin dari tongkol jagung, bubuk tongkol jagung 10 gram ditambahkan ke 200 ml NaOH 4% dalam etanol 20%. Kemudian dipanaskan pada suhu 60 derajat Celcius sambil diaduk selama 5 jam untuk melarutkan lignin. Suspensi dibiarkan mendingin hingga suhu kamar dan disaring melalui kertas saring Wetman kemudian dihaluskan. Untuk preparasi sendiri 2 gram dari asam ETTA dilarutkan dalam 50 ml air deionisasi, 2 ml epiclohydrin ditambahkan ke larutan ETTA di wadah yang berbeda. Ke dalam 6 wadah masing-masing diisi 2 gram bubuk tongkol jagung bebas lignin, dituangkan ke dalam 10 ml larutan NaOH. Ke dalam 6 wadah ditambahkan ETTA dengan jumlah yang divariasi, aduk hingga merata. Kemudian dianalisis menggunakan instrumen-instrumen yang telah dijelaskan tadi. Untuk hasil pembacaannya sendiri, untuk hasil elemen analisis menggunakan instrumen X-ray ETX dengan pembacaan bahwa tongkol jagung memiliki kandungan karbon sebesar 24,54%, hidrogen 4%, nitrogen 0,17%, dan tidak ada kandungan sulfur. Untuk analisis FTIR terdapat beberapa puncak serapan. Pada 3430 terdapat karakteristik gugus OH bebas. Pada 1700 terdapat ulur gugus karboksilat. Pada 1730 terdapat ester dari bagian ETTA. Untuk pengukuran HNMR sendiri terdapat sinyal pada 13,5 ppm dan 3,5 ppm. Kemudian hasil analisis TGA bisa dilihat di dalam PPT. Di situ ada perbedaan antara tongkol jagung
sebelum dimodifikasi dan tongkol jagung setelah dimodifikasi. Untuk hasil ACC dalam logam berat yang digunakan adalah logam berat kupro dan zinc. Di sini dapat kita lihat plot dari persamaan isoterm Langmuir dan isoterm Fremdrich, di mana pada persamaan isoterm Langmuir logam Cu memiliki R² sebesar 0,9861 dan Zn 0,9564, sedangkan berdasarkan isoterm Fremdrich logam Cu memiliki R² 0,6992 dan logam Zn sebesar 0,8266. Untuk kualitas air sendiri, untuk titik 0 muatan memiliki kondisi optimum 6,0, kemudian pH optimum 5,2 sampai 6. Persentase penghilangan logam berat, persentase penyisian menurun dengan meningkatnya konsentrasi ion logam awal. Kemudian untuk turbidity bisa dilihat di dalam slide, di mana dosis ACC 6 ppm terjadi penurunan 1,12 dari 18,2, kemudian 35 ppm per 4 ppm ACC 0,97 per 18, kemudian dosis 25 ppm FeCl3 plus 4 ppm ACC 1,01 per 18. Begitu pula pada BOD, di mana dosis ACC 6 ppm sebesar 7,14 dari 11,05, 35 ppm alum dan 4 ppm ACC 7,15 dari 10, kemudian dosis 25 ppm FeCl3 ditambah 4 ppm ACC sebesar 13,11 dari 17. Kemudian jurnal yang kedua yang saya review berjudulkan Study the Effectiveness of Terminal Kappa, Linleaf, Zeamice, and Coconut Husk in Coagulation and Flocculation Treatment, berdasarkan jurnal Suhaili binti Muhammad yang saya kutip dari Proceeding Seminar Enviropol 2016. Tujuannya adalah mengetahui efektivitas koagulan Terminal Kappa, Linleaf, Zeamice, and Coconut Husk. Sampel dalam jurnal ini adalah limbah tongkol jagung, kemudian ada Terminalia Kappa, Linleaf, kemudian ada Coconut Husk. Tetapi pada jurnal ini saya fokuskan kepada limbah tongkol jagung agar sesuai dengan tema. Analisis yang digunakan adalah turbidity, pH, dan TSS. Metode yang digunakan adalah jar test. Metode penelitiannya adalah menggunakan preparasi sampel Terminal Kappa, Concops, dan Coconut Husk menggunakan metode kering, di mana sampel dikumpulkan kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, dipotong kecil-kecil, kemudian ditumbuk dengan lesung. Sampel dihaluskan menggunakan blender dan dikeringkan kembali di bawah sinar matahari dan siap digunakan sebagai koagulan pada sampel air limbah. Untuk analisis laboratorium sendiri, sampel air yang akan diolah ditempatkan di beberapa gelas kimia, berbagai jumlah bahan kimia ditambahkan ke setiap gelas kimia, kemudian diaduk. Pengendapan menunjukkan hasil berbeda berdasarkan dosis yang digunakan untuk mengolah air. Uji kualitas air dilakukan sebelum dan sesudah uji jar tes. Analisis diulang beberapa kali dengan menggunakan biokoagulan yang berbeda. Untuk hasil pembacaan sendiri, untuk tingkat turbidity dan untuk pH bisa dilihat di dalam slide, di mana untuk kombinasi antara bubuk sekam kelapa dan bubuk tongkol jagung sebesar 71,1%, kombinasi antara bubuk sekam kelapa dan bubuk tongkol jagung dan daun Terminal Kappa 65,2%, kombinasi bubuk tongkol jagung dan daun Terminal Kappa 65,0%. Kemudian untuk pH, kombinasi antara bubuk sekam kelapa dengan bubuk tongkol jagung sebesar 7,4, kombinasi antara bubuk sekam kelapa, bubuk tongkol jagung dan daun Terminal Kappa 7,6, kombinasi bubuk tongkol jagung dan daun Terminal Kappa 7,5. pH di sini adalah pH setelah proses koagulasi berlangsung. Kemudian jurnal yang direview yang ketiga adalah berjudul Carbamat Concops as a Natural Coagulant for Water Treatment yang ditulis oleh El Wahab dan kawan-kawan, yang saya kutip dari International Journal of Advanced Scientific and Technical Research tahun 2018. Tujuannya adalah konversi tongkol jagung limbah pertanian menjadi produk bernilai ekonomi yang dapat digunakan sebagai koagulan dalam pengolahan air. Sampelnya berupa tongkol jagung yang dimodifikasi menjadi karbamat. Analisisnya merupakan analisis kandungan tongkol jagung karbamat, total organik karbon (TOC), pengukuran IR, pengukuran HNMR, serta kualitas air yang meliputi turbidity, TDS, logam berat, dan efisiensi